ngaji ketemu guru yang ketat, berbahagia. Itu tandanya Allah menginginkan Anda mengaji dengan benar. Baca ta'awudz, Bu. A'udzu Ilmu untuk mempelajari qiraat disebut dengan tajwid namanya. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bi aqwam mustaqim min sifati wal mududi wa ghairi dhalika katarfiqi wa tafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulugh nihayati fi itqani lafdh al-qur'ani alamatul luqiyya min al-hadrati nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatu sawnul lisani al-khata'i fi kitabillah ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid itu secara singkat membaca dengan baik dan benar. Panjang-panjang itu aja mana ini? Supaya bagus bacaan, benar bacaan, tajwid. Makanya orang dulu belajar tajwid itu bagus benar, tidak muncul tahsin. Kenapa ada tahsin sekarang? Karena cara bacanya tidak baik dan benar. Saya mau kasih rahasia sebentar ya, untuk berbagi saja. Ini diantara kita saja. Jadi kalau kita baca Quran benar, belakang kedengaran nggak? Baik. Jadi kalau kita baca Quran betul 20 ayat saja, kesananya mudah. Tinggal gharib muskilah saja. Jadi kalau kita benar bacanya, belajar dengan tajwid, sabar 20 ayat saja, itu kesananya itu akan mudah. Karena Quran itu unik. Allah itu subhanallah, Allahu akbar, maha sayang sama kita. Jadi makhrijul huruf, ada huruf 29 itu. Kalau keluar itu dibagi 3, ada yang paling ringan disebut harful hawa. Itu ada 2, ada yang menyebut 3. Alif, hamzah, ha. Ini nggak ada sekat. Nggak ada sekat. Disekat di sini. Jelas. Yang kedua itu nanti keluar yang agak sulit. Walau tengah-tengah perhatikan keindahannya. Begitu kita baca Quran surah Al-Fatihah, dari mulai udara di sini hawa sampai ke lisan sampai ke bibir, 3 ini disingkat dengan 3 huruf, alif, lam, dan mim. Alif dari hawa, lam sampai ke lidah, mim sampai ke bibir. Dari segi tajwid, bukan tafsir. Setelah itu dimulai dengan pertengahan. Da. Alif, lam, mim. Da. Dzalikal kitabu la raiba fih. Da. Dibiasakan lidah. Asalnya gini, da, lidahnya nggak keluar. Tapi kalau mau mulai gampang, keluarin dulu dikit. Tutup. Nah, za dengan da, kalau sudah lancar, nanti za, Allah pertemukan dengan za, karena sering tertukar. Ya, za. Karena kalau nanti nggak lancar, baca idza aja ketukar-tukar. Azalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apalagi ada yang ijajul jilatil ardu jilat tuh. Lihat sini, setelah za-nya lancar, dipindahkan zi, ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah da dengan zi lancar ketemu za. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razza. Za. Setelah lancar za, zi dipertemukan dengan zi, ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kalau udah lancar sampai ke 70, 71, ketemu semua di situ. Fa, sa, ha, ada semua. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha.
Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kalau udah itu lancar tinggal gharib muskilah. Makanya kalau Anda ngaji ketemu guru yang ketat, berbahagia, itu tandanya Allah menginginkan Anda mengaji dengan benar. Baca ta'awudz Bu, a'udzu zu. A'udzu billah, la bukan la. Masya Allah, 1 jam a'udzu aja tuh. Kalau sudah seperti itu jangan adu ke suami Bu. Papa ketat gurunya, yang lain aja. Tidak. Anda masih mending. Dulu saya ngaji, pertama kali talaqi, mau ngambil qiraat, datang ke salah satu syekh. Masih untung saya sampai ke Al-Baqarah. Ada teman baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbuk ya Bunai. Cukup, pulang dulu ya, nanti kesini lagi. Anda jauh-jauh dari Bekasi ke Jogja, baca bismillah, suruh balik, besok kesini lagi. Datang lagi nggak? Ternyata guru itu hanya melihat di mana kekurangan lisannya. Seperti Anda belajar TOEFL, dilihat di mana kekurangannya. Besok sudah diperbaiki. Itulah qiraat supaya benar. Dan saat Anda baca pun berpahala. 1 hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif sehuruf, 2 lam sehuruf, mim sehuruf. Wa likulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda baca alif lam mim berapa huruf? Dapat berapa tuh? Anda hitung biasa 30. Ngitungnya jangan begini ya. Jangan begini ngitungnya. 1, 2, 3 itu hitungan manusia biasa. Menghitung pahala kebaikan. Lihat di hadis Muslim, Anda ke masjid saja, baru nyampe belum ngapa-ngapain, itu sudah dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Makanya kalau sehari Anda ngaji rugi, Anda kehilangan berapa lama pahala. Saya cuma ingin katakan begini, coba ingat dosanya berapa banyak. Ingat dosanya berapa. Maka cari amalan cerdas. Yang paling gampang nutup dosa yang ringan-ringan itu ya baca Quran. Dosa hari ini berapa ya Allah? 9 kali saya salah, kan dihitung 9. 1 huruf nun. Masih untung 1. Itu tukang hitung. Kalau belum lancar bahagia, 2 kali pahala lancar. Alladzi yatata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Kalau ada orang terbata-bata berat mengucapkan hurufnya 2 kali pahala orang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali. Orang dapat 19, 90 dia kali 2. 380. Insyaallah. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz ya. Cara berpikir yang salah, itu pahala diapresiasi karena kesungguhannya. Yang lancar merubah dirinya ditemani malaikat. Makanya kalau orang rajin baca Quran itu di samping ada malaikat. Bahasa hadisnya ma'asyafaratil kiramil bararah. Maksud kiramil bararah itu kalau Anda benar baca Qurannya, dijaga oleh malaikat kemuliaan menjaga Anda berbuat baik. Jadi kalau ahli Quran itu benar walaupun dia baru baca, itu akan merubah hidupnya, pasti baik. Jadi diarahkan oleh malaikat. Didampingi, kemanapun dia pergi didampingi. Makanya rajin baca Quran, qiraah. Ya, dulu ada gerakan 1 hari 1 juz, bagus. Baca itu. One day 1 juz, one day 2 juz. Baca. Nanti kalau Anda nggak percaya silakan baca dulu aja. Ini saya ajarkan gini ya, kalau mau ringan. Supaya nggak berat bacanya. Kita ambil Al-Baqarah 1 sampai 141. Al-Fatihah kita simpan karena sudah hafal insya Allah semua. Kalau mau gampang, susah melihat 141 ayat, bagi 5 waktu sholat. 141 bagi 5 berapa? 28. 28. Jadi setiap subuh 28, zuhur 28, asar 28, maghrib 28, isya 28. Bagi 2. 14. Sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat. Sebelum zuhur 14, setelah zuhur 14. 14 ayat itu kan paling 5 menit, Pak. Apa nggak punya waktu untuk akhirat kita 14 menit? Apa tidak punya waktu untuk cahaya kubur kita 14 menit? Hanya 5 menit saja, 14 ayat. Nanti rasakan perbedaannya saat kita pulang. Saya cuma katakan begini. Setiap kita pasti pulang. Kita pasti meninggal. Itu pasti. Dan kita nggak bisa pilih. Mungkin hari ini, mungkin sore ini, mungkin malam ini. Dan kita yakin kita pulang. Saya tadi katakan, Anda ke Jogja saja, ke sini aja butuh bekal. Itu baru antar dunia, di inter dunia di situ. Sekarang kita mau meninggalkan dunia, dan bekal apa yang kita bawa? Minimal perbanyak ini. Sekarang anak-anak kecil sudah pada hafal malah, Pak. Anak kecil 4 tahun, 5 tahun hafal Quran 30 juz. Saya mengajar di Bekasi itu ada anak-anak bimbingan. Ada yang belum TK bahkan.
Maghrib sekarang hampir setengah 7 di Bekasi. Mereka jam setengah 6, jam 6 sudah datang ke masjid. Berjamaah di masjid, menghafal Quran. Ada yang sekian juz, ada yang khatam dan seterusnya. Ada yang ba'da isya baru pulang, ba'da isya kerjain PR di masjid. Anda bayangkan anak 3-4 tahun, 5 tahun, sampai menghafal Quran khatam 30 juz. Untuk persiapan dia pulang, padahal dia belum balik. Anda diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, apa yang Anda kerjakan kalau sampai hari ini aja baca belum punya waktu? Apa yang Anda lakukan? Apa belum salah dengan benar? Saya sering sampaikan sebuah kisah yang anak dari masjid itu Mu'ab. Sampai dihafal Quran padahal buta matanya, menempuh jarak 20 km, pakai motornya jadul. Di tengah jalan dia mengulang-ulang kembali, diantar bapaknya. Bapaknya kemudian tak hafal, anaknya hafal. Padahal bapaknya melihat. Satu kali datang reporter tuh, mengecek, kenapa Anda mau menghafal Quran begini? Apa jawabannya? Demi Allah katanya. Ini sebagai persiapan saya pulang menghadap Allah. Saat saya berjumpa sendirian dengan Allah, ayah tak menemani lagi, ibu nggak ada lagi. Saya akan berkata kepada Allah pada hari itu, ya Allah, saya sudah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Kalau bekal ini belum cukup mendapatkan ridhamu untuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Seorang anak buta menghafal Quran untuk membawa persiapan bertemu dengan Allah. Lantas apa persiapan kita untuk kembali? Makanya mulai dari sekarang, pasti akan ada perubahan termasuk pada hidup kita di dunia. Saya berani mengatakan ini karena saya telah memulainya untuk diri saya pribadi. Setidaknya semua yang dijanjikan 100% tidak ada yang luput sampai hari ini. Maka saya yakin kita semua bisa. Syarat membaca Quran bukan jadi ustaz. Cukup kita beriman pada Allah, maka orang beriman pasti akan bersentuhan dengan Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Al-Quran. Bikin waktu dari sekarang, bikin kurikulum.